Kenapa diutamakan membaca Al-Quran banyak di malam hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segenap pemirsa PKS TV Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Mungkin ini adalah ijabah dari doa-doa kita yang tahun lalu dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal ibadah puasanya di bulan Ramadan ini dan meng-create diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setelah keluar dari bulan Ramadan, kita tetap istiqomah dengan amalan-amalan kita di bulan Ramadan sampai nanti Allah ridho kepada kita dan Allah panggil kita dalam keadaan insyaallah husnul khotimah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat At-Taubah, Nabi memiliki sifat kepada umatnya Ra'ufur Rahim. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Maka di antara sayangnya baginda Nabi mewasiatkan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi SAW. Dengan kita bersolawat, dengan kita memperbanyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Nabi dan kelak insya Allah mendapatkan syafaat. Di antara cerdasnya seseorang apabila dia mengetahui salah satu peluang-peluang yang ada pada dirinya atau yang ada di sekitar dia, maka dia manfaatkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Dia manfaatkan momentum tersebut untuk kemaslahatan dirinya. Di antaranya apa yang sedang kita alami saat ini jamaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala penuhkan kebaikan-kebaikannya. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Di antara keberkahan-keberkahan tersebut adalah Allah turunkan Al-Qur'an untuk kita. Sebagaimana firman Allah taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan turunnya ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mentafsirkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ya, di malam bulan penuh kemuliaan, yakni di malam bulan Ramadan ini, di malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quranul Karim ini berbeda turunnya, tidak sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud, Suhuf kepada Nabi Ibrahim, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu diturunkan secara sekaligus jamaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Ibnu Katsir, Al-Quran diturunkan dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama kata beliau adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Baitul Izzah. Dan tahapan kedua adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi SAW secara bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi SAW. Dan turunnya Al-Quran juga, kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, itu
tidak hanya di bulan Ramadan, akan tetapi berada di 6 bulan yang lainnya, seperti bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Ini adalah bulan-bulan di mana Al-Quran diturunkan selain di malam bulan Ramadan. Dan ini juga diperkuat dengan hadis Nabi SAW bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan adalah hadis dari Ibnu Abbas. Hadisnya yang panjang, kata Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi SAW bersabda, yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, Jibril datang menemui Nabi SAW ya, setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhu Al-Quran, dan Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Maka setiap malam di bulan Ramadan Nabi SAW belajar Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Dan setelah selesai menghatamkan Al-Qurannya, maka Nabi SAW di Ramadan yang lainnya, beliau SAW mentasmikkan hafalannya di hadapan Jibril. Setiap malam itu tetap membacakan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Maka jamaah PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ketika kita mengetahui bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang identik dengan Al-Quran, kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka ini peluang-peluang ini yang harus kita bisa menangkapnya, kita maksimalkan, kita berwasilah dengan amalan tilawah Quran ini, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu adalah malam kemuliaan. Bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Malaikat yang membawa Al-Quran menyampaikan kepada Nabi SAW itu juga adalah malaikat yang paling mulia, dan manusia yang paling mulia di antara manusia yang mendapatkan Al-Quran, wahyu Al-Quran adalah Nabi SAW. Maka kata para ulama, tidaklah sesuatu di dalamnya ada Al-Quran melainkan Allah pasti muliakan. Maka kalau kita ingin mencari kemuliaan, tidak selain daripada itu semua jamaah. Bukan yang dalam materi, bukan dalam hal jabatan, akan tetapi kita mencari kemuliaan bersama dengan diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, memuliakan beberapa kaum dengan Al-Quran ini, dan merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Maka letak kemuliaan seseorang adalah ketika dia dekat kepada Al-Quran. Maka momentum Ramadan kali ini adalah momentum kita tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nabi SAW bahkan memberikan jaminan, memberikan informasi kepada kita betapa besar kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Nabi man qara'a harfan min kitabillah, Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun. Nabi berkata, beliau bersabda, aku tidak berbicara, tidak menyampaikan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Bahwasanya alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia membaca alif lam mim, maka dia sudah membaca mendapatkan 30 kebaikan sesuai dengan informasi yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Bagaimana kalau hari itu dia membaca 1 juz? Bagaimana ketika dia misalnya membaca hari itu 2 juz atau 3 juz, atau bahkan menghatamkan Al-Quran? Kalau dia ingin mengikuti kebiasaan para ulama-ulama kita terdahulu, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Ya. Ini Masya Allah, berapa kebaikan. Bahkan Imam Abu Hanifah meliburkan seluruh jadwal kajiannya beliau. Beliau meliburkan taklim-taklimnya hanya khusus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka
pertanyaannya sekarang, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapankah waktu yang tepat untuk membaca Al-Qur'an? Ya, tentu kalau membaca Al-Qur'an ini adalah ibadah yang termasuk ibadah mahdhah yang mutlaqah. Karena ibadah itu dibagi dua, jamaah, ya. Ada mahdhah dan ghairu mahdhah. Sedangkan mahdhah sendiri dibagi menjadi dua, yang muqayyad dan mutlaqah. Ya, muqayyad itu termasuk sholat, yang sudah ada aturan-aturannya, zakat, sudah ditetapkan oleh syariat, yang tauqifi itu. Dan sedangkan tilawah Al-Quran, dia termasuk ibadah yang sifatnya mutlaqah. Maka ibadah yang mutlaqah ini terkait tempat, terkait waktu, itu bebas, kapan saja kita akan membaca. Yang dicari itu adalah larangannya. Maka tidak boleh misalnya membaca Al-Quran di dalam kamar mandi, ya, atau membaca Al-Quran misalnya ketika sedang mendengarkan azan, ada azan, ya tidak. Maka lebih utama adalah dengan mendengarkan azan. Maka selain itu, maka bebas membaca Al-Quran di waktu-waktu, misalnya kita sedang berkendara di mobil, ya, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran sambil murojaah bersama keluarga, atau kita sedang di kantor, itu boleh di mana saja kita membaca Al-Quran. Itu yang disebut dengan ibadah mahdhah yang mutlaqah. Maka kita sedang mencari waktu-waktu terbaik, ya, kita mencari keafdalan, kapan afdalnya membaca Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Azkar, ya, Imam An-Nawawi bahkan juga menulis dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya. Beliau banyak menulis terkait dengan masalah-masalah seperti ini, Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antaranya yang kami kutip, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengutip firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam kitab At-Tibyan, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus dan mereka membaca ayat Allah beberapa waktu di malam hari, dan sedang mereka juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda-tanda yang disampaikan oleh ulama, waktu-waktu yang mustahab, waktu-waktu yang afdol untuk kita membaca Al-Quran adalah ketika di malam hari. Dan bahkan turunnya ayat yang bermaksud dengan warattilil Qur'ana tartila itu pun juga turun di malam hari. Bahkan Nabi SAW ketika sholat qiyamul lail membaca Al-Quran begitu panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua dilanjutkan surat Ali Imran, dan seterusnya. Begitu panjang bacaannya, dan itu kebanyakan di malam hari, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitab At-Tibyan, ya, fil muhafadhati ala qiraati bil laili yambagi ayyakuna i'tina'uhu bi qiraatil lail aktsar wa fi sholatil lail aktsar. Memelihara membaca Al-Quran pada waktu malam, hendaklah seorang penghafal Quran lebih banyak membaca Al-Quran pada waktu malam dan sholat malam. Ini anjuran dari Imam An-Nawawi. Bahkan di kalangan mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama kalangan mazhab Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya memperpanjang bacaan sholat dalam qiyamul lail, ya, itu lebih utama daripada memperpanjang ruku dan sujud. Jadi lebih afdol membaca ketika sedang kita qiyamul lail, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdol ketika kita memperpanjang bacaan sholat kita. Tapi ini tentu jangan disalahgunakan ketika kita misalnya menjadi imam, ya, di lingkungan kita, mungkin kita di masjid kita ditunjuk menjadi imam, membacanya ayat-ayat yang panjang sehingga menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Mungkin di situ ada, ya, yang sholat wajib terutama, ya, maka disunahkan yang tidak membebani masyarakat kita. Tapi kalau untuk qiyamul lail, maka diutamakan mustahab adalah ayat-ayat yang panjang. Ini waktu yang diutamakan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa? Ulama mengatakan, Imam An-Nawawi menuliskan, kenapa diutamakan membaca Al-Quran banyak di malam hari? Ya, dalam kitab At-Tibyan di sini disebutkan bahwasanya dia, ya, ketika kita membaca Al-Quran di malam hari, itu akan terjaga diri kita dari sifat-sifat yang riya, ya, yang dapat menghapus amal perbuatan kita.
Ya, di samping adanya perintah untuk mengerjakan amal kebaikan waktu malam, ya, karena ketika kita malam itu lebih melembutkan hati, kata Imam An-Nawawi. Ketika kita membaca Al-Quran di malam hari itu lebih melembutkan hati kita, kita lebih fokus, kita lebih khusyuk, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pikiran kita sedang dalam keadaan tenang. Ketika sudah bangun tidur, ya, mereka membaca Al-Quran kebiasaan di malam hari. Bahkan salah satu ulama kita, Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan bahwasanya iqra'u minal laili walau hala bisyatin. Ya, bacalah Al-Quran pada waktu malam walaupun lamanya seperti memerah kambing. Ya, memerah susu kambing itu memang agak lama, jamaah. Ya, semakin berlama-lama membaca Al-Quran di malam hari, maka itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya. Nah, selanjutnya Imam An-Nawawi membagi waktu terbaik untuk membaca Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu ketika malam. Ya. Kapan ini? Yakni pada waktu malam hari. Misalnya ba'da isya, selepas isya itu boleh kita membaca Al-Quran. Misalnya seperti sekarang ketika Ramadan, habis tarawih kita tadarusan atau kita membaca sendiri bacaan Al-Quran kita, itu diperbolehkan. Ya, ini waktu-waktu terbaik. Yang kedua, ya, paruh kedua malam atau paruh kedua malam lebih utama daripada paruh malam pertama. Yakni maksudnya adalah di sepertiga malam, ya, waktu-waktu jam 2 sampai menjelang waktu sahur, itu adalah waktu yang lebih diutamakan untuk kita membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita telaah di pondok-pondok pesantren tahfidz Al-Quran, itu lebih gampang, lebih mudah kita menghafal Al-Quran di antara waktu-waktu itu. Ketika antara waktu sepertiga malam sampai waktu menjelang subuh, atau ba'da subuh sampai menjelang waktu syuruk, itu adalah waktu-waktu terbaik untuk kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Dan yang siangnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membagi menjadi dua, ya, yakni ba'da subuh, itu setelah sholat subuh itu masuk kepada siang hari, jamaah. Dan itu adalah waktu yang afdol, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan yang selanjutnya adalah selain waktu subuh. Dan ulama juga yang lainnya menyampaikan bahwasanya waktu yang afdol juga adalah ba'da asar. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quranul Karim, zikir pagi, ya, meskipun memang zikir yang paling afdol itu adalah tilawah Al-Quran, ya. Tapi ada waktu-waktu zikir al-maksurat, ya, di sore hari bisa kita menjalankannya tersebut. Jadi baca Al-Quran dulu mungkin sore hari ini, ya, sambil menjelang berbuka kita baca Al-Quran, habis itu kita zikir al-maksurat. Misalnya ternyata maghrib masih lama, bisa kita tambahi lagi tilawah Al-Quran kita. Inilah waktu-waktu terbaik kita untuk membaca Al-Quran Karim. Sehingga dengannya ini kita mencontoh, ketika kita mencontoh para ulama dalam membaca Al-Quran, Nabi, sahabat, ya, tabi'in memberikan contoh waktu-waktu terbaik membaca Al-Quran ini. Apa harapannya? Harapannya dengannya kita ini mudah, ya, kita lebih semakin semangat mencari fadilah keutamaan di situ, karena di situ ada barokah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah pribadi-pribadi orang yang semakin dekat kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran ini, puasa kita, Al-Quran kita kelak itu akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, keduanya akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada seorang hamba. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang terselamatkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan amalan andalan kita mungkin, yakni Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.